Halo, apa kabar buat adik-adik kakak yang lagi ada di kampung, lagi ada di Padang? Nah, khusus untuk yang di kampung, apa kabar Tema, Hotma, siapa lagi? Sonya, ada yang jauh dari Padang. Dan yang lagi di Padang, yang lagi mengerjakan TA, oke. Kakak bersyukur untuk video ini kita bisa kembali bersama-sama. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah kita minoritas, kita sedikit, but we are okay. Itu yang akan kita bahas. Mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari berdoa bersama dengan kakak agar kita bisa menyelesaikan video ini dan kita mendapatkan manfaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bisa bersama-sama. Biarlah Engkau yang boleh mengurapi video sederhana ini menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik kakak yang terkasih, ada banyak mahasiswa baru yang diterima kuliah di Padang, di UNAN atau di UNP dan kampus swasta lainnya, tapi secara khusus buat kampus negeri, mereka diterima di Padang, tetapi mereka tidak jadi datang ke Padang karena keluarga tidak setuju. Nah, itu fakta yang terjadi. Nah, teman-teman, Padang terkenal dengan Islamnya yang tidak biasa, dengan slogan mereka ada Basandi Syariah, Syariah Basandi Kitabullah. Artinya bahwa seluruh sendi-sendi kehidupan di Sumbar ini adalah berdasarkan kitab suci Islam. Sehingga keunikan Islam di sini sangat spesifik. Nah, jumlah penduduk di Sumbar itu sekitar 5 juta sekian, dan di Padang itu sekitar 883.000, nggak nyampe 1.000. Dan jumlah penduduk non-muslim di Padang itu sekitar 1%. Nah, teman-teman, fakta-fakta itu membuat kita bertanya, apakah itu menjadi masalah bagi kita untuk kuliah di Padang? Nah, jawabannya ada dua, yaitu bisa ya, bisa tidak. Sekali lagi kakak tanyakan, fakta-fakta yang kondisi Padang itu, apakah itu menjadi masalah bagi mahasiswa baru? So, jawabannya ada dua, bisa ya, bisa tidak. Oke. Nah, kenapa ya? Ya, kalau kamu terbiasa di lingkungan Kristen, tidak bisa berteman atau menghargai perbedaan, itu akan menjadi masalah. Atau itu akan menjadi masalah kalau kamu tidak terbiasa ditanya tentang imanmu. Kamu nggak mau diusik soal kepercayaanmu. Itu akan jadi masalah. Yang kedua, tidak, jawabannya tidak, karena kalau kamu memang memiliki iman yang berpondasi, siap belajar, siap mendengar, itu tidak jadi masalah. Yang kedua, kalau kamu memandang bahwa Indonesia ini milik semua WNI, boleh tinggal di mana saja, kamu siap untuk belajar beradaptasi. So, tidak masalah. Nah, kamu yang mana? Menjadi masalah atau tidak menjadi masalah? Sekarang coba tanya hatimu. Nah, teman-teman, pernah ada kisah di Israel, orang-orang mudanya berada di satu tempat yang jauh sekali dari Yerusalem, dari tanah kelahiran mereka, dari pusat ibadah mereka, jauh dari bait Allah. Nah, sekarang mari buka Alkitab, kita bersama-sama melihat Daniel 1 ayat 7. Daniel 1 ayat 7, mari sama-sama lihat. Oke. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ini kalah. Kemudian masyarakatnya diangkut ke dalam pembuangan dan kemudian penjajah mengambil orang-orang mudanya. Nah, kita baca Daniel 1 ayat 7. Mulai dari ayat 6 kakak baca ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Oke, so teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa mereka dibawa ke pembuangan, ke kerajaan Babel. Mereka tidak berkutik, mereka tidak punya pilihan karena mereka kalah. Bangsa Israel kalah. Tidak punya pilihan dan mereka tidak berkutik. Nah, mari kita lihat
nama mereka diganti, nama Ibrani mereka diganti. Mari lihat ayat 7 dengan nama mereka diganti menjadi Beltsazar, Sadrak, Mesak, Abednego. Beltsazar, Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian mereka diajari ilmu-ilmu dan bahasa Kasdim. Mereka dididik selama 3 tahun. Dalam kondisi sebuah bangsa yang kalah, mereka tidak punya pilihan, tidak berkutik sama sekali. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat apa yang terjadi di sana ketika mereka dalam masa pembuangan itu. Apakah iman mereka menjadi goyah? Jadi berpindah keyakinan? No, iman mereka tetap bersikukuh kepada Allahnya Israel. Yang kedua, apakah dalam keadaan minoritas karena mereka sedikit? Apakah mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa? No, mereka 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang-orang muda yang juga dalam pembuangan, yang dibawa ke dalam pembuangan itu. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 20. Kakak baca untuk kita Daniel 1:20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini catatannya. Berapa kali dikatakan lebih cerdas? 10 kali lebih cerdas. Dalam keadaan mereka minoritas, bangsa yang kalah, apakah mereka tidak berdaya atau tidak jadi apa-apa? No, ternyata. Mereka dilihat lebih cerdas 10 kali. So teman-teman, apa yang kita pelajari dari kisah 4 orang muda ini? Pertanyaannya adalah, apakah Allah Israel hanya di Yerusalem saja? Apakah Allah Israel hanya di Yerusalem saja? Ternyata jawabannya adalah tidak. Allah Israel tidak hanya di Yerusalem saja. Allah Israel itu ada juga bersama dengan mereka di pembuangan itu. Bukankah ini menarik? Ini sangat menarik teman-teman. Allah tidak dibatasi oleh tempat dan wilayah. Allah Israel, Allah semesta alam itu ada bersama mereka di negeri yang jauh itu. Yang jauh dari bait Allah, yang jauh dari rekan-rekan sebangsanya. Nah sekarang bahkan lihat Daniel 6 ayat 27. Kita lihat sama-sama. Daniel 6 ayat 27. Oke. Menarik sekali, interesting. Ya. Kakak baca. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini menarik teman-teman. Dicatat di Daniel 6 ayat 27, raja itu mengatakan pengakuannya akan siapa? Akan Allahnya Daniel, akan Allah Israel. So, kisah ini menceritakan apakah Allah itu dibatasi oleh wilayah? Tidak. Apakah Allah Israel itu hanya ada di Yerusalem saja? Tidak. Ini menarik teman-teman. Okay. So, apa yang kita takutkan di Padang? Di Sumbar? Tidak ada. Tidak ada yang kita takutkan di sini. Untuk yang sudah bertahun-tahun di Padang, yang lahir di Padang, besar di Padang akan mengatakan, tidak apa-apa, kami baik-baik saja. Untuk mahasiswa yang tidak lahir di Padang, tapi yang kuliah di Padang, sedang terus belajar beradaptasi, kira-kira mereka akan jawab apa? Mereka akan berkata, enggak apa-apa, kami terus belajar untuk beradaptasi. We are fine, we are okay. Oke, sehingga teman-teman, apa yang mau kakak bilang kepada kita semua? Yang pertama, teman-teman, bukan hanya di Padang. Dimanapun kita tinggal, iman kita harus punya pondasi. Oke, harus berpondasi agar jangan roboh. Yang kedua, bukan hanya di Padang, dimanapun kita tinggal, kita harus belajar beradaptasi, menghargai perbedaan, memiliki mental yang kuat. So, itu bukan hanya masalah Padang, dimanapun kita berada. So, apa yang mau kakak bilang kepada kita semua? Untuk yang sedang studi,
yang sedang ingin menyelesaikan studinya dengan secepat-cepatnya, yang sedang mengerjakan TA. So do your best. Tuhan bersamamu walaupun adik-adik merantau ke sini. Yang kedua, untuk mahasiswa baru yang baru datang ke Padang, kami semua hanya mengucapkan welcome. Welcome to Padang. Studilah di sini, berprestasilah. Kenapa? Karena Allah juga ada di sini bersama dengan kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. We are minority and we are fine. Kita baik-baik saja. So, terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini boleh menyemangati kita semua karena Allah ada di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk video singkat ini menolong kami mengerti bahwa kami baik-baik saja di daerah yang jauh ini, di daerah yang berbeda ini, karena tanah ini pun adalah milik Engkau. Biarlah Tuhan yang berotoritas, Tuhanlah yang menenangkan batin kami bahwa kami pun bisa studi di mana saja, kami pun bisa berprestasi di mana saja karena ada Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat datang nanti di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.